Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zamromi, NIM E1B019108, kelas PPKN 2C. Saya merupakan mahasiswa prodi PPKN yang video ini berisi tentang ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Politik yang dipegang oleh Bu Fitriah Artina SPD MPD. Oke, rancangan undang-undang atau RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP belakangan ini telah menjadi pembicaraan. RUU ini memicu sejumlah tanggapan politisi mulai dari tokoh agama dan tokoh masyarakat yang menganggap RUU itu HIP tak memiliki urgensi penting yang akan dibahas pada masa pandemi COVID-19 ini. Lalu apa itu RUU HIP? RUU HIP itu melansir dari catatan rapat Badan Legislasi pengambilan keputusan atas penyusunan rancangan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila tanggal 22 April 2020. RUU HIP adalah RUU yang diusulkan oleh DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan disebut telah ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas tahun 2020. Berdasarkan catatan rapat tersebut, dikatakan bahwasanya saat ini belum ada undang-undang sebagai landasan hukum yang mengatur mengenai haluan ideologi Pancasila itu sendiri. Yang kemudian untuk menjadi pedoman bagi Pancasila, untuk menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila itu sendiri. Oke, selanjutnya kita kembali menganalisis apakah RUU HIP melemahkan atau memperkuat ideologi Pancasila. Tentu sangat melemahkan. Yang pertama, dalam kita kopas isi dari rancangan undang-undang HIP atau haluan ideologi Pancasila itu sendiri, bahwa pada awal draft RUU tersebut pada bagian mengingat ternyata tidak mencantumkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Kemudian pernyataan ini sebagai organisasi terlarang kan di seluruh wilayah negara dan larangan setiap kegiatan di seluruh wilayah negara dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunis, Marxisme, Leninisme. Kita baru bahwa sejarah kelamnya Partai Komunis Indonesia atau PKI itu merupakan suatu sejarah kelam yang tidak bisa kita lupakan begitu saja, tetapi itu sebagai pegangan kita untuk mengatasi adanya paham-paham yang seperti komunis tidak memiliki agama tersebut dilarang di Indonesia. Oke, jantung dari sanubari tegaknya negara Indonesia yaitu Pancasila, katanya bermaksud memperkuat Pancasila dengan adanya rancangan undang-undang HIP, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Tapi kita katakan bersama, Pancasila sangat kuat, tidak perlu diperkuat lagi seperti dilakukan KPK tahun lalu. Kita lihat KPK tahun lalu tidak memperdaya, tidak memiliki kekuatan yang kuat dalam rancangan undang-undang tahun yang lalu, dan perlu kita belajar dari sebelumnya. Maksud dari jika tujuannya untuk memperjelas dari butir-butir teks dari Pancasila itu sendiri, kita katakan juga sangat jelas. Tapi kalau mereka yang bermaksud ingin membelokkan haluan ideologi Pancasila dengan haluan ideologi yang lain, maka wajib kita menolaknya. Karena sebetulnya negara Indonesia tidak punya masalah, para pihak yang tidak punya masalah dengan poin-poin yang ada pada Pancasila tersebut. Tetapi yang masalah itu para pengamalkannya, para pihak yang suka melanggar norma-norma yang ada di dalam butir Pancasila itu sendiri. Bukan karena tidak paham,
tetapi karena nafsu kekuasaan, keserakahan ekonomi, dan nafsu politik tak terkendali. Bagaimana solusinya? Jadi, untuk solusinya, kita harus mengamalkan Pancasila secara jujur dan konsekuen. Karena Pancasila itu sebagai sangatlah sempurna. Kami minta tolong kepada kalian, jangan obok-obok ideologi Pancasila yang ada di dalam Pancasila tersebut. Jika mungkin saat ini masyarakat takut ditangkap, takut ditembak mati, takut disaksi, takut dipenjara. Tapi jika sudah sampai ke ubun-ubun rakyat, maka rakyat akan marah. Jadi, dan yang terakhir, umat Islam wajib menolak rancangan undang-undang ideologi Pancasila, haluan ideologi Pancasila tersebut, karena di pundak ada tanggung jawab NKRI yang harus jangan sampai terjadi pecah belah atau bagaimana cara solusi dalam mengatasi rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang sangat amburadul tersebut. Bahwasanya kita katakan sama-sama bahwa kita harus menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, karena Pancasila itu sudah sangat sempurna. Dan cara kita selanjutnya itu mengamalkan Pancasila secara jujur dan konsekuen, karena Pancasila itu bagi Indonesia sangat sempurna. Kami tahu bahwasannya jangan obok-obok lagi Pancasila, karena nanti rakyat akan marah. Memang saat ini masyarakat mungkin saat ini kita takut akan ditembak, takut dipenjara, takut akan saksi, dan takut akan dikenakan saksi kepada rakyat. Tetapi jika sudah sampai ke ubun-ubun rakyat, bisa-bisa rakyat akan marah dan terjadinya demo secara besar-besaran. Kemudian umat Islam wajib menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, karena di pundaknya ada tanggung jawab menjaga NKRI dan Pancasila. Para pendiri bangsa militer di masa lalu harapannya sangat besar kepada agama Islam, karena jangan sekali-kali mengecewakan harapan mereka.